Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mulai 1 September 2020, pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran BP Jam Sostek selama 6 bulan. Kebijakan ini pun mendulang respon positif dari kalangan pengusaha. Meski demikian, ada pula yang menilai relaksasi iuran BP Jam Sostek ini tidak cukup membantu cash flow perusahaan. Lantas seperti apa skema penerapan serta syarat-syaratnya dan seberapa besar efek relaksasi iuran BP Jam Sostek ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ikan. Selamat pagi. Ya, Pak Agus, dari hitungan BPJS Ketenagakerjaan, seberapa besar kemudian keringanan iuran ini bisa membantu kalangan usaha, Pak Agus? Ya, jadi ada tiga relaksasi. Ya, yang pertama adalah terkait dengan kelonggaran batas waktu pembayaran. Yang tadinya 15, tanggal 15 dibayarkan tanggal 30. Kemudian yang kedua adalah keringanan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini mendapatkan diskon 99%. Artinya pengusaha hanya membayar 1% saja. Kemudian yang ketiga penundaan pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun yang ditunda sebanyak 99% dan yang dibayar hanya 1%. Dan yang terakhir ini keringanan denda, tadinya denda 2%, sekarang menjadi 0,5%. Baik. Pak Agus, tapi kalau kita cermati dari tanggapan Pak Haryadi Sukamdhani dari Apindo mengatakan jumlahnya masih terlalu kecil, Pak Agus. Tanggapan bagaimana, Pak Agus? Ya, jadi ini sesuai dengan ketentuan regulasi dan kebijakan pemerintah yang diberikan keringanan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, yaitu diberikan diskon 99%. Memang ini rate-nya kecil, ya. Tetapi saya kira ini relatif ya terhadap masing-masing perusahaan. Tapi kalau kita lihat cash flow, penghematan cash flow secara nasional itu bisa menghemat sampai 12 triliun rupiah. Baik, Pak Agus, syarat yang harus dipenuhi supaya kemudian bisa mendapatkan keringanan iuran BPJS ini apa saja, Pak? Ya, jadi ini untuk jaminan kecelakaan, jaminan kematian ini berlaku secara otomatis. Jadi sejak peraturan ini diterbitkan, secara otomatis kita langsung memberikan keringanan hanya cukup membayar 1%. Tetapi yang penundaan jaminan pensiun ini untuk perusahaan skala menengah dan besar harus mengajukan permohonan dulu kepada BP Jam Sostek, kemudian kita evaluasi dan kita berikan. Dan untuk perusahaan yang skala kecil, ini akan kita berikan otomatis, tetapi harus memberitahukan kepada BP Jam Sostek. Baik, Pak Agus, apakah ada kemungkinan Pak ini kemudian dari saran dari dunia usaha, apakah jaminan hari tua dan kemudian jaminan pensiun yang persentase preminya jauh lebih besar, ini bisa mendapatkan keringanan Pak di masa kemudian hari? Jadi sesuai kebijakan yang tertuang di dalam peraturan pemerintah 49/2020 tersebut, keringanan ini hanya diberikan untuk program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan penundaan untuk jaminan pensiun. Khusus untuk jaminan hari tua ini tidak diberikan keringanan, tidak diberikan relaksasi, artinya dibayar sesuai dengan regulasi yang ada sekarang. Dan ini kenapa tidak diberikan keringanan? Karena ini adalah tabungan yang merupakan hak dari pekerja, sehingga kalau ini diberikan keringanan akan mengganggu hak pekerja. Dan perlu kami sampaikan bahwa seluruh keringanan yang diberikan atau penurunan iuran ini tidak mengganggu manfaat atau manfaat yang diberikan atau manfaat yang harus diterima oleh pekerja tidak berkurang. Jadi bisa dijamin Pak Agus ya bahwa likuiditas dari BPJS Ketenagakerjaan ini tetap terjaga, Pak? Ya, betul. Jadi saya kira ini sudah melalui pembahasan yang komprehensif antar kementerian lembaga terkait dengan likuiditasnya. Ini tidak mengganggu karena untuk dua program ini memiliki ketahanan dana yang cukup dan sudah kita atur sejak bulan April tersebut. Dan kita juga melakukan beberapa efisiensi. Ya, kita melakukan transformasi digital supaya bisa
menopang seluruh keputusan regulasi ini dan juga bisa melakukan efisiensi. Baik, ada alasan tertentu Pak Agus kenapa kemudian keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini baru keluar 6 bulan pasca pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia? Ya, saya kira ini melalui pembahasan dari berbagai pihak ya, kementerian, lembaga, sehingga diperlukan waktu untuk penerapan atau pengesahan dari peraturan pemerintah ini. Baik, Pak Agus, apakah kemudian nanti setelah 6 bulan ada kemungkinan tidak kemudian iuran BPJS keringanan ini bisa diperpanjang mengingat kalau informasi terakhir, perkembangan terakhir kan DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB per 14 September? Ya, saya kira nanti kita menunggu kebijakan dari pemerintah karena kalau yang keputusan yang sekarang kebijakannya adalah berlaku 6 bulan. Dan saya kira ini melengkapi subsidi upah untuk pekerja kemarin. Jadi kita kemarin telah memberikan bantuan kepada pekerja dalam bentuk bantuan subsidi upah dan sekarang dilengkapi dengan memberikan bantuan kepada pengusaha ya dalam bentuk keringanan pembayaran iuran yang hanya cukup membayar 1% saja. Baik, konfirmasi sekali lagi Pak Agus, jadi program-program yang mendapatkan keringanan apa saja Pak Agus? Program yang mendapatkan keringanan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ini mendapatkan diskon 99%. Baik, Pak Agus Susanto, semoga kemudian keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pak Agus Susanto telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Agus.